kita mulai ya. Yang pertama, preparan yang ditampilkan itu adalah aura ya, aura pakai pewarnaan hematoxylin verbum pewarnaannya dengan pewarnaan hematoxylin verbum di membrana fenestratannya ini ya, ini tampak adanya serabut elastik ya, karena aorta itu ada tunica muscularis, komponen serabut elastiknya banyak yang berwarna hitam ya. Oh ya, coba nanti. Nah ini ya, yang warna hitam adalah serabut elastik ya, serabut elastik dengan pewarnaan hematoxylin verbum ya, aorta. Kemudian yang nampak merah-merah ini ototnya. Terus ini di mana tunica muscularis membrana fenestrata aorta ya. Tadi kan ada tunica intima. Tunica intimanya ini. Tunica intima ini ya. Tunica intima ini. Yang jernih tunica intima. Kemudian ini endotel nih. Nukleus endotel nih, yang titik-titik ini. Nukleus endotel. Lalu tunica intima terdiri atas jaringan ikat di sini, ya, jaringan ikat. Jaringan ikat tentunya ada serabut elastik juga di sini, ya. Serabut elastik, ada serabut kolagen. Lalu selanjutnya yang paling dalam, ya, tadi lumen, ini tunica adventisia, ya, juga jaringan ikat. Nah, di sini tidak kaya dengan serabut elastik, tapi serabut kolagen ya, kolagen ini ya. Serabut elastik juga ada ya. Nah, apa kalau di sini lebih banyak serabut kolagennya, serabut elastiknya sedikit. Ini pembuluh darah arteriola ya, ada venula juga, ada vasa vasarum juga ya. Ini vasa vasarum saya kira. Vasa vasarum itu kalau pada aorta dijumpai sampai pada yang mana? Pisang mana? Sampai tunica intima apa sampai tunica muscularis? Muscularis ya. Kalau pada pada vena itu sampai pada tunica intima. Selanjutnya jadi itu tadi adalah aorta dengan pewarnaan hematoxylin verbum untuk mengamati serabut elastik ya, warnanya hitam. Kenapa? HE-nya. Ini yang HE ya, yang HE itu tidak nampak serabut elastiknya ya, tidak berikatan dengan verbumnya ya. Jadi tunica intima tipis. Ini batasnya tidak jelas. Ini tunica intimanya ini ya. Membrana elastica fenestrata ya. Ini tadi ya. Kemudian atau tunica muscularis, ini tunica adventisianya depan ya. Ini jaringan ikat, jaringan ikat longgar ya, serabut kolagen, ada serabut elastik, ada serabut retikular ya. Tapi serabut retikuler tidak bisa nampak ya. Lalu dengan pewarnaan apa? Serabut retikuler? Argyrofil tadi dengan AgNO3 sifatnya yang argyrofilik ya, mengikat satu anak perak. Selanjutnya ya, dengan perbasaran kuat ya, dapat di sini tunica muscularisnya, tunica adventisia ini tunica intima. Nah, kalau tunica intima batas dengan tunica muscularis itu nampak lebih jelas pada pewarnaan hematoxylin verbum ya. Sudah.
lumennya lebih kompak pada yang arteria ya. Di sini tunika medianya lebih tebal ya, tunika muscularisnya lebih tebal, kalau ini lebih tipis, tapi tunika adventitianya lebih tebal pada vena ya, pada vena. Kadang-kadang pada vena juga akan dijumpai adanya valvula arterioventricularis, tapi di sini apa tidak nampak di sini. Kemudian endotel sama ya, bentuknya adalah pipi ya, endotelnya pipi. Nah, dengan perbesaran kuat kita bedakan ya. Ini tunika medianya kan lebih tebal di sini ya. Antara tunika intima dengan tunika media biasanya dibatasi oleh membrana elastika internal ya. Tunika media dengan tunika adventititia dibatasi oleh membrana elastika eksternal ya, elastik ya. Ini endotelnya, nukleusnya tipis-tipis. Ini serabut otot ya, otot polos. Nah ini kan lebih tipis, tapi tunika adventitianya lebih tebal ya. Ini lebih tipis. Ampun. Kemudian kita beralih pada valvula ya. Valvula ini ada yang menghadap ke atrium, ada yang ke ventrikel ya. Jadi yang ke ventrikel ini ototnya lebih tebal ya, di sini lebih tipis, tapi stratum endotelialnya lebih tebal pada yang menghadap ke atrium. Ini valvula jaringan ikat di sini. Sebetulnya ada suatu bangunan yang membentuk ring sehingga disebut anulus karena tersusun oleh jaringan ikat kolagennya banyak, maka disebut anulus fibrosus ya. Di sini di anulus fibrosus itu terdiri atas jaringan ikat padat tidak beraturan ya. Di sini kolagennya banyak, stratum subendotel semuanya ini di sini, kedua sisinya ya. Ini otot ya. Terus kita sampai pada apa ini, korda ya, korda yang sana musculus papillaris ya, musculus papillaris. Jadi otot di sini musculus ya, yang sini jaringan ikat pada tidak beraturan pada kordanya ya. Ini kordanya. Sel juga tidak nampak, sebetulnya ada fibroblas ya, tapi tidak nampak ya. Sama saya kira sudah. Ini sudah ujian ya? Sudah. Sudah ya. Teorinya sudah ujian. Kita lanjut pada konka ya. Konka kalau dulu waktu apa? Waktu di sistema apa dulu ya? Indra hidu ya. Ada fokusnya di sini di konka ini ada epitelnya, pelapisnya terdiri dari 3 lapis sel ya. Ingat enggak? Selula substanticularis, selula basalis, lalu selula sustenan, gustato, iya ya. Kemudian di sini ada cartilago, kemudian ada glandula ya, glandula Bowman. Di sini ada serabut saraf ini serabut saraf ini. Terus ada apa, ductus ya, ductusnya di sini. Lanjut di bawah itu epitelnya berubah nanti di pangkal ya. Epitelnya adalah pseudostratificatum ini. Anda lihat di sini ada sel apa yang putih-putih?
sel piala Exocrinocytus caliciformis. Kemudian ada plexus ya. Plexus ini dulu melihatnya plexus anyaman kapiler di sini. Plexus yang berfungsinya untuk melembabkan udara pernapasan ya. Kalau yang menghangatkan ya. Kalau yang melembabkan apa? Glandula serus tadi ya. Ini adalah plexusnya ya, anyaman kapiler, jadi juga endotel di sini. Saya kira dulu banyak yang tidak mengamati ya ini. Nah ini terus kemudian ada agregasi limfosit di sini ya, ada nodulus di sini. Agregasi limfosit yang terdiri dari limfosit B banyaknya ya, yang banyak limfosit B di sini. Nodulusnya. Jadi kalau ditanya nanti bangunannya apa ini nodulus ya, bangunannya apa plexus mesentericus alba ya. Kemudian sel yang ini apa? Sel piala ya. Epitel pelapisnya apa? Pseudostratificatum ya. Beda dengan yang di sana waktu penghidup ya. Epitelnya ada 3 macam, tersusun ada 3 macam ya. Sudah jelas ya. Terus masih, jadi kita lihat di sini plexusnya ini endotel ya, pelapisnya karena anyaman kapiler di sini. Ini sel piala yang jernih ya. Ini epitelnya apa, jenisnya apa? Pseudostratificatum columnare ya. Ini adalah plexus. Kemudian ini sel piala itu menghasilkan apa? Musin ya. Ya, lalu di bawahnya tadi agregasi limfosit nodulus ini ya, agregasi ya. Ini pembuluh darah udah. Epiglotis itu ada yang menghadap ke lingua, ada yang menghadap ke laring ya. Ini adalah kartilago apa jenisnya? Epiglotis elastis ya, kartilago elastik. Kartilago elastik artinya di sini ada matriknya, di luar dari kartilago ada serabut elastik yang banyak ya. Ditutup oleh apa? Di pembungkusnya namanya perikondrium ya, perikondrium di sini sel-sel kartilago. Ini epithelium stratificatum squamosum. Jadi yang menghadap ke lingua atau ke laring? Ke lingua ya. Epithelium stratificatum squamosum sampai ke sana bagian ketiga. Kemudian berubah nanti epitelnya menjadi pseudostratificatus yang menghadap ke laring ya. Jadi yang menghadap ke laring pseudostratificatum. Ya. Ini terus. Nah, ini kartilagonya, sel-sel kartilago ini. Ya, sel kartilago membentuk apa? Ini membentuk apa itu namanya kumpulan agregasi ya ini. Terus di luar sini kalau pakai pewarnaan berhub tadi akan nampak serabut elastik ya. Ini perikondrium, tapi kita tidak bisa membedakan mana stratum fibrosum dan stratum chondrogenicum. Tentunya yang berdekatan dengan sel-sel kartilago adalah stratum chondrogenicum ya. Ini stratum fibrosum. Kemudian ini lamina propria ya, jaringan ikat di sini. Terus epithelium stratificatum
squamosome ya, non kornifikasi yang menghadap ke linua. Ya, sekali lagi yang menghadap linua apa? Epithelium stratificasum Squamosome yang menghadap ke mana? Epithelium pseudo laringis ya, laring. Ini apa namanya? Lamina propria ya. Ini cartilago. Ini perikondrium ya. Sedikit kalau blok 2 ya, tidak seperti blok 1 banyak sekali. Semoga lebih mudah. Kita beralih ke cartilago pada trachea ya. Trachea epitelnya pseudo ya, pseudo stratificatum epithelialisnya. Di sini ada glandula ya, glandula ini. Glandula apa? Serumukus di sini ya. Ada serosnya, ada mukosnya. Ya. Monggo ini adalah cartilago hyaline ya. Kalau tadi epiglotis cartilago elastis, ini cartilago hyaline ya. Ada agregasi untuk cartilago ini ya. Cartilago. Kemudian ada perikondrium ya, perikondrium di sini. Kita juga sulit membedakan mana mungkin ini yang stratum chondrogenicum ya, yang ada cartilago chondroblast di sini ya. Lalu stratum fibrosum. Kemudian selanjutnya ini glandula ya, serumukos. Selanjutnya musculus trochealis ada ya? Enggak ada ya? Ya, udah enggak ada. Kalau enggak ada sudah. Ini epitelnya apa? Lapisnya pseudo stratificatum. Jadi ada 2 sel, sel apa sama sel apa? Sel bentuk apa? Sel bentuk apa? 2 sel bentuk kuboid dan kolomner ya. Pseudo stratificatum. Jadi semuanya bersandar pada membrana basalis ini ya, sel basal dan sel kolomner. Cuman yang sel basal tidak sampai ke permukaan ya. Terus di sini ada silia ya. Slide berikutnya. Kita beralih pada bronkus ya. Ada bronkus, ini bronkus ya. Epitelnya masih pseudo stratificatum ya. Kemudian kita lihat ada otot musculus apa namanya? Spiralis ya, musculus spiralis karena tersusun spiral nih. Kemudian ada cartilago. Cartilagonya apa jenisnya? Ayo, cartilagonya jenisnya apa? Hyaline ya, lamina propria. Ya. Terus ada otot juga ya. Sudah. Lalu kita bisa ini di sini alveolus ya, no? Alveolus. Lanjut sebagai ada yang bronchiolus, tidak dijumpai adanya cartilago ya. Nah ini bronchiolus. Ini kok kayak pembuluh darah? Ya bukan ini. Ini ya. Ini yang bronchiolus ya. Pada bronchiolus tidak dijumpai adanya cartilago ya, tidak butuh cartilago lagi ini. Bronchiolus. Epitelnya masih pseudo ya, pseudo. Kemudian ada tunica muscularis, ada otot ya, musculus ini. Musculus, kemudian di sini jaringan ikat ya. Jaringan ikat, kemudian nanti langsung berbatasan dengan alveolusnya. Selanjutnya ada ductus ya, ductus alveolaris ya. Ini kalau tadi bronchiolus terminalis, kemudian ini bronchiolus respiratorius ya, ini bronchiolus
bronchioles respiratorius langsung ke ductus, ini ductusnya, ductus alveolaris. Nah, bronchioles respiratorio epitelnya kuboid ya. Nah, fotonya sedikit tidak seperti pada bronchioles terminalis, langsung ke ductus ya. Ductusnya epitelnya adalah pipi. Kemudian dari ductus sampai adanya alveolus. Pada alveolus kita bisa membedakan 3 macam sel ya, ada sel makrofag, kemudian pneumositus tipe 1, ada pneumositus tipe 2 ya. Kalau dengan perbesaran pneumositus tipe 1 merupakan pelapis ya dari alveolus yang membentuk lapisan pada alveolus. Kemudian bentuknya epitelnya adalah pipih ya kan. Kemudian yang pneumositus tipe 2 bentuknya bulat. Kemudian makrofagositas ya, itu nampak di dekat lumen ya, coba nanti perbesaran kuat. Nah, ini perbesaran kuat ya. Kita lihat di sini. Ini pneumositus tipe berapa? Tipe 1 ya. Ini tipe 2 ya. Lalu sebentar, makrofagositas ini ya, ini makrofagositas sebentar. Ini ya. Nah, ini adalah ini juga yang di dekat lumen ya. Di dekat lumen ini adalah makrofagositas alveolaris ya. Ini makrofagositas. Terus pneumositus tipe 1 ini pipi ya. Pneumositus tipe 2 ini bulat ya, bulat ini. Kadang-kadang juga dijumpai adanya pembuluh darah ya yang membentuk blood air barrier ya. Itu adalah sitoplasma dari endotel, kemudian sitoplasma dari pneumositus tipe 1 ya, kemudian membran basalis karena jadi satu antara pneumositus tipe 1 dan endotelnya ya. Ini apa ini? Ini makrofag ya, makrofagositas. Ini tipe 2. tipe ini dari aja. Itu satu. Ini dua. Oke, sudah. Jadi ini septumnya ya, septum intens alveolus. Septum di antara alveolus septumnya ini disusun oleh 3 macam sel tadi. Ya, ini pembuluh darah ya, ada arteriola juga. Endotel atau arteriola. Ya, boleh. Pneumositus tipe 2 fungsinya apa? Menghasilkan surfaktan ya. Kalau pada bronchiolus ada pneumositus, ada sel yang menghasilkan surfaktan, apa namanya? Sel Clara ya. Yang masih hafal. Besok nggak ujian ya ini ya? Enggak. Enggak ya. Sama ya. Oh, itu sudah kelihatan berat tadi. Ini adalah bronkus ya tadi. Sama ya. Kelihatan sudah. Langsung ke medula osium ya. Medula osium ini dikelilingi oleh tulang ya. Ini tulangnya. Kemudian di sini ada yang nampak jernih, namanya apa? Adipositus ya. Adipositus ini adipositus. Adipositus ya. Kemudian karena perwarnaannya HE, maka
larut pada waktu pembuatan ya, harus perwarnaannya adalah osmium tetroksida, ada bisa sodan black, sodan 3, nah itu bisa terwarnai nanti tetes lemak yang ada pada sitoplasma adipositus. Kemudian ada sel progenitor yang ada di antara sel adipositus ini, tapi kita tidak bisa membedakan satu persatu ya, apa itu eritroblast, apa itu normoblast, itu myeloid, nah tidak bisa ya. Cuman itu sel progenitor ini, nah di sini. Namun yang bisa nampak adalah megakaryositus ya, megakaryositus. Megakaryositus fungsinya apa? Diferensiasi trombosit ya, keping-keping darah pada waktu menembus pembuluh darah, ingat nggak gambarnya kemarin ya, menghasilkan trombosit. Nah, megakaryositus tidak nampak ya. Ini mungkin ya, ini megakaryositus ya. Ini adipositus, ini sel-sel progenitor ya, berbagai macam sel muda yang akan menjadi eritrosit, menjadi limfosit, menjadi monosit ya, menjadi leukosit. Nah, di sini semua ya, ada limfosit eosinofilis, leukosit basofilik, ada apa? Eritroblast yang nanti jadi normoblast, kemudian menjadi retikuler, kemudian menjadi eritrosit ya, ada myeloid dan semuanya di sini ya. Lalu nanti kalau sudah matur dia menembus pembuluh darah ya, kecuali maturasi dari limfosite yang terjadi pada korteks apa? Maturasi limfosite timus ya, timus. Slide berikutnya. Kita lanjut pada SL ya, timus. Timus diselubungi oleh kapsula ya, kapsula yang berupa jaringan ikat ya, jaringan ikat longgar di sini kapsulanya. Kemudian masuk timus 2 lobus ya, kemudian masuk ke lobus membentuk lobulus. Ini satu lobulus ini. Kemudian ada korteks yang tersusun oleh, kalau di sini namanya limfosit adalah timositus ya, yang berpadatan, sedangkan yang di medula kurang ya, kurang padat. Pada korteks terjadi maturasi timositus ya. Pada permulaan tidak punya apa? Reseptor spesifik dan apa? Tidak punya reseptor spesifik dan molekul permukaan. Disebut apa? Timositus negatif ganda ya. Nah, kemudian nanti jadi positif ganda ya, sudah memiliki reseptor spesifik dan molekul permukaan. Kemudian jadi apa lagi? Naif positif tunggal ya, dia akan mengenali MHC ya. Kalau tidak mengenali dia lalu apoptosis. Lalu dia harus mengenali apa tadi? Harus mengenali MHC, antigen, tidak boleh mengenali antigen diri self antigen ya. Jadi kalau mengenali nanti jadi kayak lupus ya, itu eritromatosus. Nah itu kalau mengenali ya, nah, berarti harus tidak mengenali ya. Kalau sudah tidak mengenali jadi apa? Yang naif ya, masuk ke pembuluh darah, lalu masuk ke nodus limfatikus melalui apa? HIV, higher endothelial granule ya. Nah ini di sini sudah tadi korteks medula ya. Di medula ada suatu bangunan ya,
yang namanya corpusculum timicum, ya, terdiri dari sel-sel epitel yang tersusun konsentris, ya. Kemudian pada timus juga ada yang namanya pada pada gambar skema, ya, di waktu saya kuliah ada sel retikuler, ya. Sel retikuler juga mampu menyajikan antigen, jadi dia juga berperan sebagai antigen presenting sel yang berperan pada maturasi dari limfosit, ya. Maturasi dari limfosit ini. Ada sel retikuler di pojok-pojok di sini. Di bentuknya adalah seperti bintang, sudah saya terangkan kemarin. Ada gambarnya, ya, di slide berikutnya. Jadi kalau sel penyaji antigen apa saja kira-kira? Mastositos bisa apa? Mastositos bisa sebagai penyaji antigen? Bisa nggak? Mastositos loh. Plasmositos? Nggak bisa, yang bisa loh. Dendrositos, ya. Dia menjadi makrofag, ya, sebagai antigen presenting cells. Selula Langerhans, ya. Kulit itu selula Langerhans, ada dendrositos, ya. Nah, kita lanjut pada nodus limfatikus, ya. Nodus limfatikus ada bagian yang konkav, ada yang bagian yang konkav dan konveks, ya. Lalu bisa dibedakan 3 bagian, yaitu korteks, parakorteks, dan medula, ya. Medula ini. Nah, ini pada korteks kita jumpai adanya nodulus limfatikus, ya, nodulus limfatikus. Jadi limfa itu masuk melalui fasa limfatika aferensia, kemudian masuk ke sinus subkapsularis, ya. Sinus subkapsularis itu yang berada di bawah kapsula. Ini kapsula, di sini ada sinus subkapsularis. Dari sinus subkapsularis kemudian masuk ke sinus trabecularis atau perinodularis, ya. Ini perinodularis, nih sinus perinodularis. Kemudian masuk lagi ke sinus midularis. Setelah itu keluar melalui fasa limfatika eferensia, ya. Nah, di situ ada sel retikuler juga, retikulosit, ya, yang berperan sebagai filter, ya, filtrasi. Kemudian bagian nodulus limfatikus, ya, nodulus limfatikus bisa dibedakan antara zona marginalis dan sentrum germinale, ya, sentrum germinale yang padat dengan limfosit namanya zona marginalis, ya. Di sini pada sentrum germinale limfosit B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma, ya. Sel plasma menghasilkan apa? Antibodi imunoglobulin E yang berperan banyak pada reaksi alergi hipersensitivitas, ya. Kemudian parakorteks, nah, didominasi oleh apa parakorteks? Limfosit, ya. Kemudian di sini ada korda, ya, di sini ada korda di antara sinus medularis, ada korda medularis yang disusun oleh sel dendrositus dan sel plasma, ya. Ini tentang nodulus limfatikus, ya, sebagai tempat untuk menyaring, ya, menyaring sebagai macam antigen, ya. Itu pada nodulus limfatikus, ya. Jangan, kamu harus bedakan antara, kadang-kadang bingung nodus limfatikus sama nodulus, ya. Nah, jadi ini adalah yang bagian hilum yang tadi, ya. Oh, ini yang bagian hilum ini, ya. Jadi di sini ada fasa limfatika eferensia. Jadi ini apa, ya? Fasa limfatikanya eferensia. Kalau yang sebelah sana tadi fasa limfatika
aferensia ya. Lalu ini ada lemak juga di sini. Ya, jadi ini bagian hilum. Jadi yang bagian cekung ya, kalau tadi bagian yang cembung ya. Konkav dan konveks ya. Nah, ini ya cembung ini. Ya. Nah, ini ada lemak depositus ya. Ini nodulus limfatikus ya. Nodulus ini ada zona marginalis, di sini ada centrum germinale ya. Ada di sini terjadi diferensiasi limfosit B jadi sel plasma. Kalau proses maturasinya itu ada di medula oseum ya. Tapi kalau limfosit T maturasinya di korteks timur ya. Terus sudah ya kayaknya udah ya. Kita lanjut pada tonsila palatina ya. Ada dua permukaan ya yang tidak berhubungan dengan organ lain, dilapisi oleh epitelium ya, stratificatum squamosum ya. Ini tonsila palatina. Kalau pharyngia itu epitelnya pseudostratificatum, tapi yang kita pakai untuk praktikum adalah tonsila palatina ya. Epiteliumnya adalah stratificatum squamosum, kemudian ada nodulus juga di sini ya, nodulus. Ini centrum germinale, di sini zona marginalis ya. Ini jadi pada bagian tepi banyak dijumpai nodulus limfatikus. Kemudian ada kripto ya, kripto tonsillaris. Ini kripto tonsillaris, di sini ada antigen, nanti ada sel-sel yang berperan ya. Ada makrofag ya akan datang ke sini. Terus ada kapsula, ini kapsula ya, jadi permukaannya dua, yang satu kapsula, ini kapsulanya jaringan ikat padat tidak beraturan ini. Ya sudah biasanya sudah ya. Ini kripto ya. Kripto tonsillaris. Ini masih kapsulanya ini. Good. Kita lanjut pada lien ya, lien. Lien bisa dibedakan antara pulpa alba dan pulpa rubra ya. Pulpa alba dan pulpa rubra. Pulpa rubra disusun oleh sinus venosus ya. Sinus venosus yang di mana eritrosit yang sudah tua ya, sudah 20 hari harus ganti, itu akan difagositosis oleh makrofag yang ada di sini pada pulpa rubra ya, ada makrofag. Kemudian pulpa alba ya, pulpa alba ini ada arteria centralis di sini, arteria centralis. Jadi arteria lienalis bercabang-cabang menjadi arteria tubularis dan sebagainya. Kemudian menjadi arteria centralis. Nah, kalau kita lihat di sini ada nodulus ya, seperti tadi. Dan nodulusnya juga ada centrum germinale, ada zona marginalis, ada vagina periarterial limfosit yang dihuni oleh limfosit T ya, didominasi oleh limfosit T. Kemudian zona marginalis ini ya, zona marginalis ini. Ya, sudah. Ini pulpa alba ya. Kemudian di sini banyak pulpa rubra ya sekitarnya. Ya. Ampun. Oh, kapsula ya. Kapsulanya jaringan ikat ya, sama jaringan ikat
ikat longgar ya, jaringan ikat longgar kapsulanya. Jadi tadi nodulus limfatikus yang diselubungi oleh kapsula ya, itu ada pada nodus limfatikus, pada tonsila palatina ya, pada lien ya. Sedangkan yang tidak diselubungi contohnya adalah Peyer's patch ya, Peyer's patch yang ada pada ilium ya, kemarin ilium, pada ilium ada Peyer's patch. Di situ nanti ada bangunan seperti kubah ya, waktu nanti SD saya terangkan lagi. Nanti epitelnya berubah, epitel pelapis ilium itu epitel simplex kolumner. Nah, pada daerah yang di situ ada Peyer's patch-nya berubah menjadi epitelnya adalah kuboid ya, pada kubahnya. Nah, kemudian antigen itu akan dikenali oleh yang namanya microvillus cells ya, sel microvillus ya, akan menangkap kemudian diberikan kepada sel makrofag ya. Ini saya kira sudah ya, sampun sudah semua ya, itu sudah